Kenaikan gaji tidak secara otomatis akan membuat korupsi di birokrasi berkurang. Karena justru banyak kasus-kasus korupsi terjadi di mana para pelakunya adalah pejabat publik yang bergaji tinggi. Beda kata, gaji kecil bukan satu-satunya motif orang melakukan korupsi. Gaji kecil juga hanya justifikasi orang untuk terus melakukan korupsi dengan mengesampingkan nilai-nilai agama yang mereka peluk. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa salah satu penyebab kasus korupsi di Indonesia tidak bisa ditumpas karena gaji pejabat dan pegawai negeri sipil atau PNS sangat kecil. Pernyataan soal besaran gaji PNS yang dianggap sebagai akar permasalahan tindak korupsi tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam wawancaranya bersama Najwa Shihab yang ditayangkan melalui akun YouTube pada hari Jumat tanggal 30 Juni kemarin. Ketua Umum Gerindra ini secara blak-blakan mengatakan bahwa korupsi tumbuh subur karena gajinya kecil membuat para pejabat di Indonesia merasa khawatir dengan masa depan mereka ketika sudah tidak lagi menduduki jabatan atau masa pensiun nanti. Prabowo kemudian mengatakan apabila negara sudah memberikan gaji dan tunjangan yang besar untuk para pejabat pemerintahan, maka tidak akan ada lagi niatan untuk korupsi. Akan tetapi, jika korupsi masih saja terjadi, maka harus dilakukan hukuman seberat-beratnya bagi para koruptor. Persoalan terkait korupsi memang sudah lama menjadi PR bagi pemerintahan Indonesia, khususnya untuk kalangan pejabat dan juga PNS. Tapi apakah benar besaran gaji bulanan pegawai negeri tidak cukup untuk menopang biaya hidup keluarga mereka, sehingga menjadi akar permasalahan terjadinya praktik korupsi di negeri ini? Saya tidak sependapat kalau gaji yang tinggi bisa menjamin para pejabat tidak melakukan praktik korupsi. Karena kebanyakan kasus korupsi secara besar-besaran justru dilakukan oleh pihak-pihak berwenang yang bergaji besar. Alasan tindak korupsi bisa karena didorong motif-motif pribadi seperti sifat serakah, tidak bersyukur dengan harta yang sudah dimiliki, ingin menjadi lebih kaya lagi, atau tidak puas dengan gajinya. Dan usulan kenaikan gaji hanyalah sebuah strategi untuk bisa menekan korupsi yang hanya bisa dilakukan di tingkat rendah pegawai negeri. Jadi kenaikan gaji tidak akan membuat para pejabat dan aparat pemerintahan berhenti melakukan korupsi. Maraknya tindak kasus korupsi di kalangan aparatur negara bukan semata-mata disebabkan oleh gaji yang kecil. Penyimpangan justru kerap dipicu akibat tingginya gaya hidup aparatur negara beserta para keluarganya. Bukan didorong oleh beratnya pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, pemenuhan gaya hidup itu sendiri yang menjadi faktor utama penyebab korupsi terjadi. Banyak orang yang mengetahui perilaku bermewah-mewahan atau hedonisme tidak baik. Namun banyak pula yang tidak menyadari telah masuk dalam perangkap gaya hidup ini. Akibatnya, upaya-upaya untuk memenuhi gaya hidup mewah dengan barang-barang bermerek menjadi salah satu pemicu tindak korupsi. Pembiayaan politik yang besar juga menjadi pemicu tindak korupsi. Hal ini menyebabkan berapapun gaji yang mereka terima akan terasa kecil. Jadi pada umumnya, penyakit korupsi disebabkan oleh banyak faktor, seperti lemahnya kontrol sosial, mental yang buruk, tidak tegaknya supremasi hukum, tidak adanya efek jerah, gaji yang tidak memadai, dan adanya kesempatan. Saat ini, belum ada sistem politik di negara manapun di seluruh dunia
yang dapat terlepas dari cengkraman korupsi. Untuk itu, pemerintahan Indonesia perlu terus waspada dan serius dalam upaya melawan praktik-praktik korupsi secara tuntas. Lemahnya pengawasan menjadi faktor utama terjadinya praktek korupsi. Pentingnya pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di kalangan aparatur sipil negara sebagai faktor penting pemberantasan korupsi. Faktor lain seperti kedekatan dengan pihak pemberi uang, persoalan politik atau campur tangan dari pihak yang berkuasa juga menjadi salah satu penyebab maraknya praktik korupsi. Selama ini, warga Indonesia menganggap pelayanan publik sangat lambat dan buruk. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia cenderung memberikan gratifikasi kepada para pegawai negeri karena ingin urusan mereka cepat selesai. Hal ini pula yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia seperti sudah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan. Jika kita merujuk pada pengalaman negara-negara yang berhasil mengontrol korupsi birokrasi dengan efektif, mereka telah menciptakan birokrasi yang efisien dan profesional dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pencegahan terhadap tindakan korupsi bisa juga dilakukan dengan mereformasi birokrasi dengan cara perampingan struktur birokrasi dan terus melakukan perbaikan sistem serta tata kelola agar pelayanan terhadap masyarakat bisa menjadi lebih baik. Penegakan hukum terhadap para koruptor juga harus tegas, sehingga tidak ada pegawai negeri sipil yang berniat melakukan praktik korupsi dan sejenisnya. Kalau efek jerahnya tidak muncul karena penegakan hukumnya pilih kasih atau penegakan hukumnya tidak kuat, maka praktik-praktik korupsi seperti ini akan terus-menerus terjadi. Hukuman penjara yang panjang pun tidak akan membuat jera atau mencegah tindak korupsi itu sendiri. Karena ketika di penjara pun, dengan uang hasil korupsi yang banyak, para koruptor tetap bisa bermain-main. Misalnya, mereka menyuap untuk bisa keluar dan menginap di hotel atau villa-villa. Untuk itu, perlu adanya langkah yang lebih progresif lagi untuk memperkuatnya. Salah satunya melalui pembentukan instrumen undang-undang perampasan aset koruptor. Dengan memiskinkan para koruptor melalui perampasan aset hasil tindak pidana dan memaksimalkan pemberantasan korupsi melalui instrumen hukum. Saya yakin dengan adanya pembentukan RUU ini akan menahan laju korupsi dan bisa memberi efek jerah bagi para pelaku maupun calon pelaku. Presiden Jokowi juga telah berulang kali mendorong agar RUU perampasan aset ini segera disahkan. Namun, hingga kini pembahasan RUU tersebut masih mandek di DPR RI. Mungkin saja kekhawatiran di kalangan DPR jika RUU perampasan aset ini disahkan akan berpotensi menjadi senjata makan tuan atau serangan balik terhadap mereka sendiri. Sebab yang punya aset itu kan orang-orang yang berkuasa, maka dikhawatirkan undang-undang ini nantinya mengarah ke mereka sendiri. Pernyataan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, terkait jumlah gaji pejabat dan aparatur negara yang dianggap terlalu kecil sehingga menjadi pemicu praktik korupsi bukanlah yang pertama kali disampaikan oleh Prabowo. Ketika ia mengikuti kontestasi Pilpres pada tahun 2014 dan 2019, Prabowo juga telah memberikan pernyataan yang serupa pada saat menyampaikan visi dan misinya sebagai capres dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia. Dan ternyata, menjelang Pilpres 2024 ini, pandangan Prabowo terhadap penyebab kasus korupsi masih sama aja. Padahal, sudah tidak relevan lagi menganggap jumlah gaji yang diterima para pejabat dan aparatur negara sebagai penyebab korupsi. Kenaikan gaji tidak secara otomatis
akan membuat korupsi di birokrasi berkurang. Karena justru banyak kasus-kasus korupsi terjadi di mana para pelakunya adalah pejabat publik yang bergaji tinggi. Pendek kata, gaji kecil bukan satu-satunya motif orang melakukan korupsi. Gaji kecil juga hanya justifikasi orang untuk terus melakukan korupsi dengan mengesampingkan nilai-nilai agama yang mereka peluk. Padahal, mereka sebenarnya adalah orang-orang serakah dan memiliki keimanan yang rendah dalam menyikapi kehidupannya. Saya Yanti, terima kasih sudah menyaksikan opini saya di Siwot TV.